Halo semuanya, pada video kali ini saya akan melanjutkan berbagi mengenai persiapan OSN 2024 ya, untuk pembahasan OSP IPA SMP 2018 bagian yang ketiga. Mudah-mudahan video kali ini bisa membantu bagi yang mau mengikuti OSN atau sebagai pendalaman materi IPA khususnya di bidang fisika. Yuk kita langsung mulai. Soal dan pembahasan OSP IPA SMP 2018 nomor 11 mengenai gerak lurus. Sebuah benda bergerak lurus memenuhi persamaan X sama dengan minus 5T kuadrat plus 10T tambah 5 I topi. Dengan X dalam meter dan T dalam second dan I topi adalah vektor sebesar satu satuan searah sumbu X positif. Panjang lintasan benda jika ia bergerak mulai dari 0 detik sampai dengan 5 detik adalah untuk menjawab soal ini kita coba dengan pendekatan persamaan ya. Jadi saya tulis dulu persamaan ini, menyatakan persamaan posisi ya, ini vektor satuannya. Nah kalau misalkan kita lihat ada gerak ya, gerak dasar yaitu GLB, GLBB ya. Nah ini termasuk dalam gerak lurus berubah beraturan ya. Bentuk umumnya yang menyerupai persamaan ini adalah S0 tambah V0T min setengah AT kuadrat I ini ya. Nanti ini bersesuaian, berarti kita bisa menentukan bahwa S0 nya 5, V0 nya 10 dan A nya adalah 10 juga. Ini minus 5 itu kan dari minus setengah kali 10 ya. Oke, nah kalau misalkan kita sudah lihat persamaannya, maka kita juga bisa menentukan bentuk persamaan lainnya. Misalkan persamaan kecepatan untuk GLBB ini ya. Ini adalah GLBB, gerak dengan percepatan konstan. Di sini ada cirinya, ada A ya. Jadi kalau misalkan GLBB untuk persamaan yang ini yang bersesuaian adalah V0 minus A kali T. Jadi kita bisa substitusikan V0-nya ya dari sini 10. Dan A-nya adalah yang tadi A ini ya, min setengah A sama dengan min 5, jadi A-nya 10 juga. Sehingga kita bisa menuliskan persamaan kecepatannya adalah 10 min 10T I topi. Nah, sekarang kita akan cari panjang lintasan. Oke, saya akan pakai pendekatan grafis untuk menentukan panjang lintasan. Jadi saya akan coba gambarkan, karena ini menggambarkan juga lebih mudah karena ini bentuk persamaannya linear ya, persamaan garis. Jadi kalau kita mau gambar persamaan garis, minimal kita butuh 2 buah titik ya. Dan tentu saja kita pilih yang paling menentukan ya, ini T0 nya 0, maka kita bisa mencari V nya ya, masukkan ke sini 10 dikurang 10 kali 0 ya 10, sehingga saya punya satu titik di sini. Kemudian titik kedua yaitu pada saat T-nya 5 ya. Kita substitusi ke sini. 10 dikurang 10 kali 5 jadi minus 40 ya. Jadi pada saat T-nya 5, V-nya min 40. Nah, ini adalah dua titik yang dilewati oleh persamaan garis ini. Sehingga kita hubungkan saja persamaan titiknya. Ini adalah persamaan garis ya, yang tidak lain adalah persamaan kecepatan ini. Nah sekarang untuk menghitung panjang lintasan saya akan menggunakan prinsip luas ya. Jadi saya akan cari berapa luas yang dibentuk oleh grafik dengan sumbu T. Di sini terbagi dua, ada bagian yang ini dan bagian yang ini ya. Jadi saya hitung satu bagian. Jadi yang pertama ini kita hitung, ini bentuk segitiga, luas setengah kali alas kali tinggi ya. Ini juga sama, bentuknya segitiga ya, setengah luas setengah kali alas kali tinggi. Untuk yang segitiga pertama berarti luasnya adalah setengah kali 1 kali 10. Dan luas yang kedua itu adalah setengah kali 4 ya, dari 1 kali 5 4, dari sini 40 ya ini. Jadi luasnya 80. Sehingga untuk menghitung panjang lintasan total dari 0 detik sampai 5 detik tinggal kita jumlahkan saja luas daerah yang diarsirnya, yaitu 5 tambah dengan 80. Jadi luas totalnya adalah 85 meter dan ini menunjukkan panjang lintasannya ya. Jadi jawaban yang benar adalah yang D ya, bukan yang A. Ini kalau A itu persamaan posisi, tidak kita cari di sini ya. Jadi untuk panjang lintasannya itu jawabannya yang D ya. Soal dan pembahasan OSP IPA 2018 nomor 12 mengenai usaha dan energi. Sebuah peti yang masanya 3 kg mula-mula diam di bidang datar licin.
Kemudian peti didorong oleh gaya konstan 2 Newton sejajar bidang datar. Setelah bergerak sejauh 3 meter, peti menemui bidang kasar sepanjang X dan peti terus didorong dengan gaya 2 Newton itu. Jika besar gaya gesek antara peti dan bidang kasar 0,5, kelajuan peti di akhir bidang datar kasar 2,5, maka nilai X sama dengan. Oke, sekarang kita coba gambarkan terlebih dahulu ya. Jadi ada sebuah peti lagi diam, kemudian didorong ya oleh gaya F ya ke kanan ya. Maka dia tentu saja bergerak karena lantainya licin. Suatu saat sampai di B ya, ini licin. Nah, setelah di B, peti masih bergerak karena masih ada gaya F dan juga punya kecepatan. Tetapi muncul gaya gesek ya di sini. Di titik B ini ya. Ada gaya gesek, jadi dia masih akan bergerak karena punya kecepatan dan gaya dorongnya masih ada ya. Sehingga dia nyampe di C ya. Dan jarak yang ditempuh dari posisi B ke C itu X ya. Nah, di sini disebutkan bahwa kecepatan di C adalah 2,5. Oke, nah untuk menjawab berapa nilai X ini, saya akan gunakan prinsip usaha dan energi ya. Jadi saya akan hitung usaha energinya berdasarkan teorema energi usaha ya, WAC ya, dari A ke C, dari awal ke akhir ya, sama dengan energi kinetik C dikurangi dengan energi kinetik A. Jadi ini WAC itu adalah usaha total selama bergerak dari A ke C ya. Kita melihat ada beberapa gaya yang di sini ya. Jadi usahanya kita jabarkan, W oleh G berat di sini, W oleh G normal, W oleh gaya F luar ini, dan W oleh gaya G gesek ini. Di sini ada perbedaan jarak ya untuk F dan gaya gesek. Saya jabarkan lebih lanjut ya. Untuk usaha oleh G berat itu 0 ya, W-nya ke bawah, perpindahannya ke kanan. Begitu juga dengan gaya normal, tidak melakukan usaha. Untuk F gaya luar ini, maka perpindahannya dari ujung sampai ujung ya, karena F ini bekerjanya dari awal sampai ke titik C ini. Jadi perpindahannya kita isi S tambah dengan X. Sementara untuk gaya gesek, karena gaya gesek ke kiri perpindahannya ke kanan dan hanya sejauh X, maka kita tuliskan min F kali X sama dengan setengah MPC kuadrat dikurangi 0 ya ini tadi ya. Sehingga bentuk sederhananya adalah F sama dengan 2 ya, S-nya 3, X-nya diminta, dikurangi gaya geseknya setengah, X-nya juga tadi sama diminta ya, setengah kali masanya 3 dikali kecepatannya 2,5. Saya nyatakan dalam bentuk pecahan biasa ya. Nah, dari sini kita bisa menyelesaikan ya, kita kalikan misalkan. Jadi 6 tambah 2X min setengah X. Ini 5/2 dikuadratkan 25/4 kali 3 kali setengah berarti 75/8 ya. Nah, 2X min setengah X itu 3/2X. 75/8 dikurangi 6 atau dikurangi 48/8 berarti 27/8. Jadi dari sini kita bisa menghitung dengan mudah. X-nya adalah ini 9 ya, 3 dicoret dengan ini 9, kemudian ini 2 dan 8 jadi 4, 9/4 2,25 ya. Jadi jawabannya adalah yang B. Soal dan pembahasan OSP IPA 2015 ya. Nomor 13. S sebanyak 100 gram dimasukkan ke dalam 320 gram air. Suhu mula-mula S 0 dan suhu mula-mula air 20. Tekanan udaranya adalah 1 atm. Setelah kesetimbangan termal tercapai akan didapatkan, ya ini campuran antara air dan es ya. Kita lihat jawabannya seperti ini, maka kita bisa gambarkan dan nanti kita bisa buat simpulan sementara ya, berupa dugaan. Jadi di sini ada air sebanyak 320 gram, suhunya 20, dan ada es sebanyak 100 gram, suhunya 0. Nah, karena di sini pilihannya itu suhu akhirnya 0, jadi kita misalkan aja dalam bentuk 0 derajat itu adalah suhu campurannya dengan
kemungkinan besar adalah es melebur sebagian ya, karena di sini kita melihat ada sisa esnya di sini ya, dari 100 gram jadi 20, 50, 80 ya, dan ini habis esnya melebur semua. Oke, kita misalkan saja campuran seperti ini ya, ada sebagian es yang tersisa. Oke, jadi kita gambarkan perubahan untuk air dan es suhunya. Jadi untuk air ya, dia suhunya turun ya, dari 20 menjadi 0 karena suhu akhir ini ya. Sementara es tidak terjadi perubahan suhu, hanya perubahan wujud ya. Dan di sini terlihat bahwa air itu suhunya lebih tinggi dan menjadi lebih rendah, artinya dia melepas kalor. Sementara es tadi bentuknya es, maka jadi campuran antara es dan air, berarti dia menerima kalor ya. Jadi kalau misalkan kita suhu 0 derajat dan massa es yang tersisa M, maka kita bisa buat persamaan, yaitu hukum kekekalan energinya. Sementara karena es melebur sebanyak M, berarti terdapat tambahan air pada akaran akhir ya, yaitu 420 dari 320 ditambah dengan 100 minus M ya. Jadi 420 minus M itu adalah massa air ya. Jadi kalau yang dilepaskan sama dengan kalau diterima, ini prinsip hukum kekekalan energi ya. Kemudian yang melepaskan tadi air MC delta T karena tidak ada perubahan wujud ya. Sementara untuk S perubahan wujud terjadi ya, M kali L. Kemudian kita jabarkan lebih lanjut dengan cara mensubstitusikan angka-angkanya. Massa airnya 320. Kalau jenis air 1 ya, perubahan suhu yang dialami air adalah 20 ke 0 ya, 20 min 0. Sementara untuk es yang melebur, kalau kita misalkan massa es yang tersisa M, berarti 100 minus M ya, dikali ini adalah kalor lebur ya. Jadi kita selesaikan saja, maka kita bisa dapatkan ini 320 coret dulu ya, dengan 80, jadi tinggal 4, 20 kurang 0, 20 sama dengan 100 minus M ya. Nah ini kita tinggal kalikan 80 sama dengan 100 min M, jadi M nya adalah 20 gram. Ini adalah massa es yang melebur, massa es yang tersisa. Jadi kalau ditanya berapa massa es yang tersisa, ya 20 gram ya, sesuai dengan ini. Jadi M 20 gram untuk es dan sisanya air. Berarti ada tambahan air sebanyak 100 dikurangi 20 ya. Jadi massa airnya 320 tambah 80, jadi 400 gram air. Sehingga jawaban yang tepat adalah yang A, 20 gram es dan 400 gram air pada suhu 0 derajat Celcius. Soal dan pembahasan OSP IPA SMP 2018 nomor 14 mengenai fluida dynamic. Air dari keran mengalir jatuh secara vertikal ke tanah. Laju alir air di mulut keran adalah 5 meter per second. Gunakan percepatan gravitasi 10 meter per second kuadrat, maka perbandingan penampang aliran di mulut keran terhadap aliran air di posisi 50 cm di bawah kerannya adalah, saya coba gambarkan dulu ya, ketika kita membuka keran, air akan turun ya. Makin lama airnya makin besar kecepatannya karena pengaruh gravitasi. Tetapi penampang aliran air ini akan makin mengecil karena debit aliran air yang keluar dari keran kan konstan ya. Nah, jadi kalau misalkan saya punya kecepatan V1 itu adalah kecepatan air di atas di mulut keran, maka kita bisa misalkan di bagian bawah itu V2 ya. Nah, di sini penampangnya yang bagian atas kita sebut A1 dan penampang aliran air di bagian bawah kita sebut A2 ya. Nah, tadi disebutkan bahwa debitnya tetap, sehingga banyaknya air yang mengalir di penampang 1 dan penampang 2 itu sama. Nah,
Kalau kita jabarkan, Q itu adalah kecepatan kali luas penampang, ya. Ini yang kanan juga sama. Nah, kalau kita mau menghitung perbandingan A1 dan A2, berarti A2-nya pindah ke kiri dan V1-nya kita pindahin ke kanan. Jadi bentuknya A1 per A2 sama dengan V2 per V1. Yang ditanya adalah nilai A1 per A2, ya. Nah, dari sini bagaimana kita menghitung V2-nya? V2 di sini, ya. Nah, karena ini adalah gerakannya tidak ada gesekan, berarti prinsip GLBB kita bisa gunakan di sini, ya. Jadi di sini kecepatan awalnya V1, maka setelah menempuh jarak 50 cm, ya, menjadi V2. Nah, kita gunakan rumus GLBB-nya V kuadrat sama dengan V0 kuadrat tambah 2GH, ya. Atau kalau kita menghitung kecepatannya berarti akar, ya. Jadi akar dari V1 kuadrat, di sini kecepatan awalnya V1 ditambah 2GH, ya, ke bawah, makin cepat. Dibagi dengan V1, kecepatan di sini, V1-nya. Kemudian kita isi angkanya, ya. V1-nya tadi 5, ya. Tambah 2GH, ini G-nya 10, H-nya 0,5. Yang bagian bawahnya kecepatannya ya 5. 0,5 kali 2 kan 1, kali 10, 10. 10 tambah 25, berarti 35, sehingga A1 per A2 adalah akar 35. Saya jadikan akar juga, ini bentuk ini 5-nya jadi akar 25. Kemudian bisa kita bagi, ya, dengan akar 5 tentu saja. Maka kita bisa mendapatkan perbandingan A1 terhadap A2-nya adalah akar 7 banding akar 5, ya. Jadi jawaban yang benarnya adalah yang B, ya. Soal dan pembahasan OSP IPA SMP 2018 mengenai listrik dinamik nomor 15. Ambillah 4 resistor identik dengan nilai hambatan listrik misalkan R. 3 resistor dihubungkan secara paralel, kemudian rangkaian itu dihubungkan secara seri dengan resistor yang keempat. Seluruh rangkaian dihubungkan dengan sumber tegangan listrik. Jika terukur beda potensial antara ujung-ujung rangkaian paralel tadi adalah V, maka beda potensial antara ujung-ujung resistor keempatnya saja adalah, ya. Oke, kita coba gambarkan rangkaian seperti ini. Jadi ada 3 resistor, ya, dihubungkan paralel, kemudian dihubungkan lagi secara seri dengan resistor keempat dan dihubungkan dengan sumber listrik. Katakanlah gaya gerak listriknya adalah E. Nah, dari sini kita juga mengetahui bahwa beda potensial antara rangkaian paralel ini adalah V, ya. Ini lebih positif dibanding ini. Kemudian pertanyaannya, berapakah beda potensial listrik di ujung-ujung sini, P2. Oke, untuk itu saya akan coba mencari dulu berapa hambatan ini, ya, yang paralel ini. Ini mudah saja karena hambatannya sama. Jadi kalau sama tinggal kita bagi dengan jumlah hambatannya. Jadi R paralel ya R per 3, ya, atau sepertiga R. Nah, untuk apa yang kita hitung ini, kita akan menghitung V2 dengan perbandingan, atau kita gunakan hukum Ohm, ya, yaitu V sama I kali R. Di sini kita melihat bahwa I yang dialami oleh total resistor paralel dengan ini itu sama karena rangkaian seri, ya. Jadi saya bisa menyimpulkan bahwa V itu berbanding lurus dengan hambatan. Nah, di sini kita akan cari V2 langsung, ya. Jadi V2-nya pakai perbandingan, yaitu karena ditanya di sini, berarti R di sini dibagi dengan R di sini karena diketahui dari sini dikali dengan V yang ini, ya. Jadi R dibagi dengan sepertiga R dikali V. Nah, R yang kita coret langsung, maka V2-nya dengan mudah kita dapatkan nilainya adalah 3V, ya. Jadi jawaban untuk soal ini adalah yang D, ya. Demikianlah sampai di sini pembahasan OSP IPA SMP 2018 bagian yang ketiga. Nantikan juga terus video pembahasan selanjutnya untuk OSN IPA khususnya fisika ini, ya. Jangan lupa untuk subscribe, share, komen, dan juga nyalakan notifikasi supaya kamu tidak ketinggalan untuk video terbaru lainnya dari saya. Sampai di sini, sekian dan terima kasih.